Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillahilladzi la yablughu midhatahul qailun wa la yuaddi haqqahul mujtahidun alladzi la yudrikuhu bu'dul himam wa la yanaluhu ghausul fitan alladzi laisa li sifatihi haddun mahdud wala na'tun mawjud wala waqtun ma'dud wala ajalun mamdud fataral khalaiqa biqudratih wa nasarar riyah birahmatih wa waddada bisukhuri mayadani ardih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah, puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang penuh dengan rahmat, penuh dengan berkah insyaallah. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa lagi di malam Lailatul Qadar, malam yang memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Malam penentuan takdir kita, takdir baik kita, ataupun penentuan umur kita, rezeki kita. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat luar biasa. Malam yang sangat memiliki makna yang sangat dalam. Suatu rahmat yang telah diberikan Allah kepada kita sehingga kita bisa hadir di malam yang penuh berkah ini. Sebagaimana hadis, rahimallah man ahya amrona qila wa kaifa yahya amrakum yata'allam ulumana wa yu'allimuhan nas. Allah akan memberikan rahmat kepada setiap manusia yang mau hadir ke majlis-majlis untuk menghidupkan Rasulullah dan mau menghidupkan Ahlul Bait alaihimussalam. Ini adalah sebuah rahmat karena sempurnanya malam Lailatul Qadar itu ketika di dalamnya ada sebuah majlis, yaitu majlis ilm. Karena di dalam sebuah hadis, afdhalul a'mal fi syahri Ramadan at-tafaqquh. Sebaik-baik pekerjaan di bulan Ramadan adalah mempelajari ilmu pengetahuan, yaitu mempelajari ilmu-ilmu agama. Karena syarat sempurnanya malam Lailatul Qadar ketika kita
ada majelis ilmu seperti ini. Alhamdulillah, malam ini kita telah berada di tengah-tengah majelis, yaitu malam 21. Mudah-mudahan ini membawa berkah kepada kita semua, membawa rahmat kepada kita semua, sehingga kita bisa mendapatkan takdir yang kita harapkan. Dalam sebuah ayat Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah menciptakan manusia sesempurna-sempurna ciptaan. Tidak ada ciptaan yang sesempurna seperti ciptaan manusia. Allah menciptakan manusia adalah sebuah ciptaan yang sangat luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah menciptakan manusia sesempurna-sempurnanya ciptaan. Thumma radadnahu asfala safilin. Siapakah manusia yang ahsanu taqwim? Kata Imam Ja'far As-Shadiq, yang disebut dengan manusia yang sempurna itu adalah manusia yang mau menggunakan akal yang sehat, manusia yang mau mengedepankan akalnya. Karena manusia itu diberi oleh Allah sebuah kekuatan. Ada kekuatan hayawaniyah, ada kekuatan khayaliyah, ada kekuatan syahwiyah, dan juga ada kekuatan akliyah. Kekuatan hayawaniyah itu berada pada setiap makhluk Allah, baik itu manusia ataupun binatang. Begitu juga kekuatan khayaliyah juga ada pada manusia dan ada pada binatang. Begitu juga dengan kekuatan syahwiyah juga berada, ada juga di dalam manusia dan ada juga di dalam binatang. Sama, tidak ada bedanya antara manusia dan binatang. Yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah kekuatan akal. Ketika manusia mengedepankan akalnya, maka itulah manusia yang sempurna. Tapi ketika manusia tidak mampu menguasai kekuatan ghadabiyahnya, kekuatan syahwiyahnya, maka manusia ini lebih hina daripada binatang. Karena binatang buas seperti anjing juga memiliki kekuatan marah. Ular, singa, lah itu. Nah, ketika manusia tidak mampu mengendalikan marahnya, maka manusia itu sama dengan kedudukannya dengan binatang buas itu. Setiap manusia yang tidak mampu mengendalikan marahnya, maka kita pantas dia bilang sebagai binatang buas. Oleh karena itulah Allah memberikan sebuah keistimewaan kepada manusia, yaitu kata Imam Ja'far As-Shadiq apa? Kekuatan akal. Lah akal inilah yang membedakannya. Pada suatu hari Rasulullah mendapatkan anak-anak kecil itu melempari batu. Ada orang melempari batu, ada orang gila lewat dilempari batu. Spontanitas Nabi itu menegur dan marah. Hei, jangan kau katakan orang gila itu orang gila. Dia itu bukan orang gila, dia itu orang sakit. Orang sakit itu jiwanya sakit. Tapi ketika ada orang waras, ada orang sehat, tidak menggunakan akalnya, itulah orang gila. Ketika ada manusia tidak menjaga dengan akal dengan baik, maka itulah orang gila. Jadi ketika ada manusia marah-marah kepada orang lain seenaknya, ngomel-ngomel, bisa kita katakan dia orang gila. Ketika ada manusia tidak mampu menjaga kekuatan hayawanianya atau kekuatan nafsunya, itulah bisa kita katakan dia adalah orang gila. Ayam, anjing, dia tidak tahu. Ketika yang penting dia sudah nafsu yang dia
keluarkan. Nafsu yang dia kerjakan. Tidak tahu itu ayamnya siapa, tidak tahu itu kambingnya siapa, yang penting sudah didatangi. Lah ketika ada manusia seperti itu, mau melakukan seperti itu dan mengerjakan seperti itu, maka itu kita pantas kita katakan dia orang gila. Makanya kekuatan akal inilah yang mengangkat derajat manusia. Makanya Allah puji manusia itu. Manusia yang ahsanut taqwim itu kata Imam Ja'far Shadiq, manusia menggunakan akalnya. Sedangkan manusia yang tidak menggunakan akalnya, dia adalah thumma radatnahu asfala safilin. Dialah manusia yang sangat hina dan rendah. Tabarukan kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ali yang mana malam ini adalah malam syahadah Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan alamatul iman, tanda-tandanya orang yang beriman, tanda-tandanya orang yang memiliki akal yang sehat, kata Imam Ali bin Abi Thalib, adalah orang yang mudah memaafkan kepada orang lain. Orang yang memiliki akal yang sehat akan mudah memaafkan kepada orang lain. Kita sebagai pengikut Ahlul Bait, kita bukan hanya membaca doa-doa saja. Ajaran Ahlul Bait kita pelajari, ajaran Ahlul Bait kita pelajari. Doa-doa Ahlul Bait kita pelajari, kita amalkan, kita ikuti. Tapi bagaimana kepribadiannya Ahlul Bait, kita sangat jauh sekali. Bagaimana Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika memaafkan musuh-musuhnya. Imam Ali bin Abi Thalib pada suatu hari beliau menghadiri sebuah majelis ilim. Imam Ali itu setiap menghadiri majelis itu selalu dilempari batu sama seseorang. Imam Ali melewati suatu tempat, Imam Ali dilempari batu. Suatu hari Imam Ali bin Abi Thalib melewat jalan yang biasa dilewati. Imam Ali tidak melihat orang yang biasa melempari itu. Tanya Imam Ali kepada sahabatnya, mana orang yang biasa melempari aku itu? Kok tidak ada? Apa kata sahabat? Ya Ali, orang yang melempari Anda, orang yang melempari antum sekarang kondisinya sakit. Kondisinya sakit. Apa kata Imam Ali? Imam Ali tidak mengeluarkan kata-kata apa-apa. Coba tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Di mana dia sekarang? Di mana dia sekarang? Dia berada di rumahnya. Mana rumahnya? Antarkan, saya mau ke sana. Ini Imam Ali bin Abi Thalib. Antarkan aku ke sana. Tak lama kemudian Imam Ali bin Abi Thalib akan menghampiri salah satu sahabat, menyampaikan, "Hei kamu yang sering melempari Imam Ali bin Abi Thalib, sebentar lagi dia akan datang sendiri." Ketakutan, bingung dia, takut dipukul, takut diapakan, takut dikisos. Tak lama kemudian Imam Ali bin Abi Thalib menghampirinya. Bukan Imam Ali mau dendam, mau memukul dia, tidak. Bayangkan kalau itu terjadi dalam diri kita. Ketika kita dilempari orang atau dipukul sama orang, apa yang terjadi? Terus kita mendengar orang yang memukul kita, yang melempari kita sakit. Apa yang kita katakan? Paling akan keluar kata-kata tompes, mata-mata sekali. Kan gitu kata-katanya. Tapi Imam Ali tidak. Imam Ali bin Abi Thalib langsung memaafkan orang itu. Langsung memaafkan. Sehingga Imam Ali mengatakan, manusia yang memiliki kekuatan iman adalah manusia yang mudah memaafkan kepada orang lain. Ini. Kita jangan ada sedikit dendam kepada siapapun. Kalau ada dendam di dalam hati kita, maka akan rusak semua amal ibadah kita. Malam Lailatul Qadar kita, puasa kita, tadarus kita, kebaikan yang kita lakukan di bulan yang penuh berkah dan rahmat ini
itu akan hilang begitu saja. Karena apa? Karena satu penyakit itu. Apa itu? Dendam di dalam hatinya. Makanya Imam Ali sangat menekankan. Jadi kalau Anda ingin mengetahui kekuatan iman seseorang, lihat dia bagaimana dia ketika memaafkan orang lain. Bagaimana Al-Imam Musa Al-Kadzim. Ini bagaimana ya? Al-Imam Musa Al-Kadzim, beliau menginginkan seorang anak. Sekian lama dia minta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk diberikan seorang anak. Tapi tak lama kemudian anak yang didamba-dambakan, anak yang diharapkan, anak yang diinginkan dengan tiba-tiba meninggal. Meninggalnya ada sebab. Karena apa? Ketika pembantunya memasak air itu ketumpah ke tubuh putra daripada Al-Imam Musa Al-Kadzim. Spontanitas, wafat dan meninggal. Ketika Imam Musa Al-Kadzim pulang dari pasar, Imam Musa kaget. Kenapa di rumahnya kok banyak orang? Banyak orang. Tanya Imam Musa, ya Musa, ini putra kamu sekarang dalam keadaan wafat. Tak taunya sebentar lagi ada iring-iringan. Orang sudah menangkap pembantu yang lari itu, diikat sama orang-orang, takut lari. Apa kata Imam Musa Al-Kadzim? Buka ikatan itu. Tidak ada dendam sedikit pun. Bayangkan, anak yang diharapkan, anak yang diinginkan, ketumpahan air panas karena pembantunya. Apa katanya? Buka ikatan itu. Tak lama kemudian turun ayat Al-Quran. A'udzubillahi samina alim minasyaitonir rajim. Wal kadhiminal ghaid. Wal kadhiminal ghaid, ini menahan marah. Musa mampu untuk menahan ini. Orang yang memiliki kekuatan akal, memiliki kekuatan keimanan, dia mampu untuk tidak marah kepada orang. Wal kadhiminal ghaid wal afina, dan dia memaafkan. Wal afina anin nas, memaafkan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang yang memaafkan orang, orang yang mampu menahan amarahnya, itu tandanya orang-orang yang baik. Jadi kalau Anda ingin tahu teman Anda, kawan Anda itu baik, lihat ketika dia marah, mampu enggak dia nahan marahnya, dan mudah enggak memaafkan dia. Ketika dia mudah, maka itulah orang-orang yang baik. Makanya pengikut Ahlul Bait ini harus kita ada dalam diri kita, sehingga kita itu menjadi Syi'atu Ali, yang benar-benar menjadi Syi'atu Ali, menjadi pengikutnya Imam Ali bin Abi Thalib. Pengikutnya Imam Ali tidak hanya di dalam doa, tidak hanya dalam bermunajat, tidak dalam berzikirnya, tapi pengikutnya Imam Ali bagaimana kita menjadikan Imam Ali sebagai contoh di dalam kebaikannya, di dalam perjuangannya, di dalam segala-galanya. Itulah. Oleh karena itulah di bulan Ramadan ini adalah bulan untuk jihadun nafas, jihad melawan diri kita, jihad melawan hawa nafsu kita, supaya kita menjadi manusia yang hakiki. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, tugas manusia cuma satu, kata Imam Ali. Apa? Menjadi manusia. Tugasnya manusia cuma satu, menjadi manusia. Ketika manusia itu sudah menjadi manusia, itulah manusia yang sebenarnya. Siapa manusia yang sebenarnya? Adalah manusia yang mampu menguasai hawa nafsunya. Manusia yang mudah mengedepankan akal dari hawa nafsunya. Itulah manusia yang sebenarnya. Makanya kata Al-Imamul Ummah, Al-Imamul Khumaini di dalam kitab Arba'una Haditsan, beliau mengatakan bahwa manusia itu, kalau kita lihat manusia itu adalah secara zahirnya dia manusia yang penuh, yang ada kupingnya, matanya, ininya. Tapi secara hakikatnya belum tentu dia manusia. Bisa saja dia binatang. Bisa saja binatang. Makanya ulama-ulama yang sudah makomnya tinggi, sudah tingkatannya tingkatan irfan, tingkatannya sudah
sudah tingkatan yang a'la, dia bisa melihat hakikatnya seseorang. Seperti Ayatullah Al-Uzma. Ayatullah Al-Uzma Syekh Jawadi Amuli. Itu kalau kita datang ke sana, kalau sudah tidak dilihat sama beliau, berarti kita sudah kelihatan binatang. Bisa kelihatan monyet, bisa kelihatan anjing. Itu ulama-ulama yang sudah. Karena apa? Karena beliau sudah punya mukasyafah. Sudah dibuka pintu gaib-gaib yang manusia biasa tidak bisa melihatnya, manusia biasa tidak mendengarnya, tapi beliau dengan kekuatan keimanan yang ada dalam beliau bisa melihat yang gaib-gaib. Makanya manusia itu belum tentu kita manusia itu. Belum tentu kita manusia. Betul jasad tubuh kita manusia, tapi hakikat kita belum tentu kita manusia. Bisa saja kita binatangnya. Merangkak yang berjalan di muka bumi itu. Oleh karena itulah jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang paling afdal. Afdalul a'mal fi syahri Ramadan al-wara' an maharimillah. Sebaik-baik amal di bulan Ramadan adalah bagaimana kita menguasai untuk tidak melakukan hal-hal yang haram, hal-hal yang dosa. Kenapa? Karena dosa itulah akan menghapus semua kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Oleh karena itulah, kalau kita melihat keimanan yang dimiliki oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib luar biasa. Sampai beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya, jadi manusia yang beriman adalah manusia yang mudah memaafkan orang lain. Yang kedua adalah manusia yang beriman adalah manusia yang mau bersilaturahmi kepada orang lain, bersilaturahmi kepada musuh. Kalau kita bersilaturahmi antar saudara ke saudara, satu hal yang biasa, betul enggak? Biasa. Kita datang ke rumahnya orang yang baik sama kita, biasa. Kita datang ke rumahnya ikhwan kita yang baik sama kita, itu biasa. Tapi bisa enggak kita datang ke rumahnya ikhwan yang mana ikhwan itu adalah ya musuh kita lah? Bisa enggak? Kalau kita mampu seperti itu, berarti kita punya kekuatan iman yang kuat, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Ini pendidikan Imam Ali kepada kita. Kalau kita ingin menjadi pengikutnya Imam Ali, ini harus kita ikuti. Mana ada syiah-syiah kita, pengikut-pengikut Imam Ali yang kita anggap musuh, datang ngono dia. Datangi dia. Kalau Anda bisa seperti itu, Anda berarti syiatu Ali. Kalau enggak, jangan dulu. Kita hanya mampu membaca doa-doa, munajat-munajatnya aja sudah. Tapi untuk mengamalkan apa yang telah diajarkan Imam Ali masih belum siap kita. Kadang kita musuh, kadang kita takut kita mau ke sana. Waduh, mau apa mau ke sana? Enggak. Nah, kan gitu. Kenapa? Karena ada punya kekuatan iman yang ada dalam diri kita. Padahal ini didikan Imam Ali bin Abi Thalib. Terus kata Imam Ali juga mengatakan dalam sebuah hadisnya di dalam kitab Ghururul Hikam, di sana mengatakan juga, beliau mengatakan apa? Ketika Anda ingin mengetahui keimanannya seseorang, Anda ketika lihat orang itu membantu, memberi sesuatu kepada orang yang dia anggap musuhnya. Kalau Anda memberi uang kepada sohib, biasa. Anda mengasih uang kepada orang yang menurut Anda baik, biasa. Bisa enggak Anda memberi beras 10 kilo kepada tetangga antum yang antum anggap dia orang yang antum anggap dia musuh kita? Bisa enggak? Yuk, jangan dulu, enak kan gitu. Padahal itu adalah tes keimanan kita. Bisa enggak kita memberi hadiah apapun kepada orang yang kita anggap musuh? Kalau kita bisa, berarti kita adalah memiliki sebuah keimanan yang kuat. Loh, kalau kita memberi konco ya biasa, kita memberi sahabat biasa, memberi orang yang biasa kumpul biasa, tapi orang yang tidak mau sama kita, oh itu ikhwan kita, tapi tidak mau kumpul sama kita, tapi tidak mau bersama kita, oh itu yang perlu kita datangi. Apa? Kasih hadiah itu. Nah, ini berarti Anda adalah orang yang baik. Ini
Ini dalam kitab Ghururul Hikam. Jadi kalau ingin menguji keimanannya seseorang, ini kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Malam ini adalah malam syahadanya Imam Ali. Malam ini adalah malam perjuangannya Imam Ali bin Abi Thalib, di mana semua keluarga Ahlul Bait, keluarga Al-Imam Ali bin Abi Thalib menangis sedih pada malam ini. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, semua bersedih. Sayyidah Zainab, Imam Hasan, Imam Husain, semua bersedih. Bahkan ketika Imam Ali bin Abi Thalib akan keluar menuju ke masjid Kufah, Imam Ali dilarang untuk keluar karena mereka sudah tahu bahwa Imam Ali sebentar lagi akan dibunuh. Tapi Imam Ali tidak mau. Ini adalah sebuah perjuangan. Inilah sebuah perjuangan, kata Imam Ali. Makanya Imam Ali mengatakan, ana uhibbul maut mislu tifli fi thaddi ummi. Aku cinta kepada sebuah kematian seperti anak kecil, anak bayi ketika menetei ibunya. Bagaimana senangnya Imam Ali menghadapi semua kematian, padahal Imam Ali dilarang untuk tidak keluar sama putra-putra. Tapi Imam Ali tidak mau. Sebagaimana Al-Imam Al-Husain alaihissalam, Imam Husain jangan keluar, jangan ke Karbala. Tapi Imam Husain ini, karena ini bagian dari sebuah peperangan. Inilah orang yang memiliki sebuah kekuatan keimanan yang luar biasa. Keimanan Imam Ali yang tidak takut akan kematian, keimanan Imam Husain alaihissalam yang tidak takut menghadapi kematian, yang mana beliau mengatakan la arul mauta illa sa'adah. Saya tidak melihat kematian kecuali keindahan. Mati itu indah. Oh, ini kenapa beliau mampu seperti ini? Apa yang beliau lakukan? Karena beliau memiliki sebuah ma'rifah yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keyakinan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki ma'rifah yang luar biasa sehingga dia tidak melihat kekuatan yang paling kuat kecuali kekuatan Allah. Memiliki sebuah ma'rifah kepada Allah yang sangat tinggi, memiliki keyakinan kepada Allah yang sangat luar biasa karena beliau memiliki ma'rifah. Kalau kita belum memiliki ma'rifah, belum memiliki sebuah pengetahuan yang benar terhadap Allah, maka kita tidak akan mampu berani, tidak akan mampu menghadapi sebuah kematian. Kematian itu adalah suatu hal yang menakutkan. Kematian itu adalah sebuah yang sangat menakutkan. Kenapa itu terjadi? Karena tidak adanya ma'rifah dalam diri kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, beliau mengatakan, beliau bersabda, al ilmu thalathah, kata Rasulullah, ilmu itu ada 3. Ayatun muhkamatun, yaitu ilmu tauhid, ilmu ma'rifah. Ilmu ini yang bisa menyadarkan manusia untuk meyakinkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatun muhkamatun, yaitu ilmu tauhid. Ilmu untuk meyakinkan diri kita. Dengan keyakinan itulah akan ada sebuah mahabbah kepada Allah. Dengan mahabbah itulah kita akan menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki, semua hidup saya, gerak-gerik saya, mati saya, semuanya aku serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memiliki sebuah keyakinan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu. Kalau tidak sampai kepada makom ini, belum kita dikatakan adalah orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang memiliki sebuah keyakinan yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, awwaluddin ma'rifatullah. Pokok di dalam agama adalah mengenal kepada Allah. Begitu juga kalau kita ingin meyakini Imam Ali bin Abi Thalib, ingin mengetahui kebenaran Imam Ali, kita harus ma'rifah dulu kepada imam. Harus mengenal imam dulu. Kalau kita tidak mengenal imam, bagaimana kita akan meyakini imam, dan bagaimana kita akan mengikuti ajaran yang telah diajarkan oleh imam. Bagaimana imam ketika memaafkan orang lain, bagaimana imam ketika berhubungan baik dengan orang lain, bagaimana imam ketika bersilaturahmi kepada musuh-musuhnya. Kalau kita tidak akan mampu mencontoh ini semua kalau kita tidak mengenal secara dalam tentang Al-Imam Ali bin Abi Thalib.
Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mudah melakukan perintah-perintahnya Allah. Tidak akan mudah menjauhi larangan-larangan Allah kalau kita belum mengenal secara benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, inilah ilmu adalah ilmu ma'rifah, ayatun muhkamatun. Yang kedua adalah apa? Ilmu apa? Yang sangat ditekankan di samping adalah ilmu tauhid, untuk mendidik diri kita untuk meyakinkan kepada Sang Penciptanya. Yang kedua adalah ilmu akhlak. Ilmu akhlak ini yang sangat terpenting. Ilmu akhlak, ilmu yang mendidik diri kita, yang mendidik jiwa kita, supaya kita menjadi manusia yang bersih, manusia yang suci. Akhlak memiliki makna yang luar biasa. Kalau kita buka dalam kitab Kitabul Akhlak karangan Syekh Muhammad Taqi Falsafi, di sana menjelaskan tentang akhlak. Akhlak tidak apa ya? Akhlak itu bukan yang kita lihat sekarang ini. Orang mengartikan akhlak itu adalah tingkah laku, itu toto kromo, sopan santun, itu diartikan akhlak. Sebetulnya itu bukan akhlak, itu adalah adab. Jadi kalau orang toto kromonya baik, sopan santunnya baik, itu namanya orang yang memiliki adab. Tapi akhlak ini punya makom yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Amrun qalbi, sesuatu yang berhubungan hati, itu adalah akhlak. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus ke muka bumi ini tidak lain untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Nabi itu diutus bukan untuk mengajari orang supaya nunduk-nunduk, enggak. Nabi diutus itu bukan hanya untuk ulun nuwun, bukan itu. Kalau itu tidak perlu dipelajari, orang dengan sendirinya tahu. Tapi Nabi diutus oleh Allah ke bumi ini untuk bagaimana? Untuk mendidik hati-hatinya orang ini supaya memiliki hati yang bersih. Jadi akhlak ini makomnya lebih tinggi daripada adab. Jadi orang yang akhlak, dikatakan akhlak itu adalah apa? Amrun qalbi, sesuatu yang berhubungan hati. Makanya akhlak itu punya dua makna. Ada akhlak bimaknal khalaq, ada akhlak bimaknal khuluq. Kalau akhlak bimaknal khalaq itu adalah ciptaan secara zahir. Secara zahir. Kalau khuluq secara batin. Jadi orang yang punya sopan santun itu namanya adab. Tapi orang yang punya akhlak itu orang adalah hati. Orang yang punya sopan santun belum tentu hatinya baik. Betul enggak? Orang yang hatinya baik otomatis dia punya sopan santun. Di zaman Nabi orang munafik banyak, luar biasa. Zamannya Imam Ali bin Abi Thalib, zamannya Imam Husain. Bagaimana orang berpaling sama Imam Husain semua? Ini orang-orang munafik semua. Kenapa? Di depannya imam dia nunduk-nunduk, akhlak, sopan santunnya, adabnya luar biasa. Tapi begitu diperintah untuk jihad dia enggak mau. Karena ada kebencian di dalam dirinya. Ada hubbud dunyanya. Ada kesakitan di dalam hatinya. Wa fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Sakit hatinya. Makanya ayat Al-Quran banyak ayat-ayat yang berkenaan dengan munafik. Banyak ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang munafik, karena zaman dulu paling banyaknya munafik. Makanya akhlak itu adalah amrun qalbi. Makanya di bulan Ramadan ini bagaimana kita dididik, diperintah oleh Allah untuk melatih diri kita supaya kita memiliki hati yang bersih, hati yang penuh dengan sebuah keikhlasan, agar kita menjadi manusia yang hakiki. Manusia hakiki adalah manusia yang memiliki hati nurani yang bersih. Jadi orang yang memiliki akhlak otomatis dia punya sopan santun. Tapi orang yang punya sopan santun belum tentu punya akhlak. Jadi kalau punya mantu jangan percaya sama mantu-mantu yang nunduk-nunduk, itu bahaya itu. Kan iya? Iya. Jadi kalau nyari mantu, nyari yang memiliki hati yang bersih, hati nurani yang bersih. Kalau punya carinya mantu yang pintar nunduk-nunduk, bahaya itu. Nanti kan iya. Nanti kapan mau tua mati ini? Nah, kan gitu. Karena inilah, makanya di sana kita perlu hati itu, menilai seseorang itu dari kebaikannya, dari hatinya. Makanya di dalam ayat Al-Quran disebutkan qad aflaha man zakkaha, sungguh menang orang yang mampu di bulan Ramadan ini membersihkan hatinya.
Jadi orang yang mampu membersihkan hatinya, itulah orang yang menang. Mampu untuk tidak iri dengan temannya, mampu untuk tidak dengki sama temannya, mampu untuk tidak sombong dengan temannya, mampu untuk tidak bakhil kepada temannya. Ini salah satu akhlak. Ini akhlak yang dikatakan akhlak. Makanya ini tantangan berat buat kita, mampu ndak kita? Makanya Allah mengutus Nabi Muhammad ya untuk ini, mengajarkan umatnya supaya umatnya ini memiliki apa? Memiliki hati yang baik, tidak dengki sama orang, tidak kikir sama orang, tidak sombong, tidak ujub, tidak gampang meremehkan orang. Ini pendidikannya Nabi diutus oleh Allah, tidak yang lain, supaya manusia ini menjadi manusia yang hakiki. Dengan itu manusia itu menjadi manusia yang sempurna. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Atau di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Musa Al-Kadzim, beliau juga mengatakan alzamul ilma lak ma dallaka ala salahi qalbik wa adhara laka fasada. Jadi ilmu yang sangat ditekankan bagaimana cara kita mendidik hati ini supaya hati ini menjadi hati yang baik di antara kita, supaya kita tetap memiliki hati yang luar biasa sehingga kita mudah memaafkan orang lain, mudah silaturahmi kepada musuh-musuh kita. Karena itu adalah sebagaimana pendidikan yang diajarkan oleh Ahlul Bait alaihimussalam. Dan Imam Ali bin Abi Thalib adalah contoh suri teladan buat pengikut-pengikutnya. Dan bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib kepeduliannya kepada orang lain. Imam Ali kepeduliannya luar biasa kepada manusia. Bahkan Rasulullah pun, karena ini pendidikannya Rasulullah bagaimana Rasulullah pada suatu hari Rasulullah ini duduk bersama para sahabat. Dari arah timur ada kok rame iring-iringan. Matur sahabat kepada Nabi, ya Nabi, di sana ada iring-iringan jenazah. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Nabi langsung berdiri. Kata sahabat, jangan berdiri Nabi. Iring-iringan jenazah itu bukan jenazahnya orang Islam. Jenazahnya itu jenazah orang kafir. Lah Nabi ini marah Nabi. Betul dia bukan saudara kita seiman, tapi dia adalah saudara kita sesama manusia. Menunjukkan apa? Bahwa kita ini harus ada kepedulian dengan siapapun. Tidak harus kita melihat sukunya apa, tidak harus melihat rasnya apa, tidak harus melihat madhabnya apa. Karena bukan madhabnya Ahlul Bait, kalau sudah waktunya atar-ataran bubur, tidak diatari bubur sudah. Tidak boleh ini. Harus sama kita memberikan, karena kita bersaudara di antara mereka. Karena bukan sama-sama satu keyakinan akidahnya, ketika motong kambing tidak dibagi sate, kan tidak boleh, ini harus sama. Kenapa? Sebab karena itu bagian dari saudara kita, harus ada kepedulian kepada orang lain. Ini pendidikannya Imam Ali bin Abi Thalib. Rasulullah marah kepada sahabat. Rasulullah marah. Kenapa? Karena mereka menganggap itu musuh kita. Padahal itu adalah saudara kita. Walaupun bukan seiman, tapi dia adalah sama manusia. Apalagi cuma urusan madhab, urusan aliran, urusan partai dan lain sebagainya, ini adalah suatu hal yang kecil. Harus semua itu kita anggap saudara. Untuk apa? Untuk menjalin ukhuwah. Apalagi kita melihat suasana seperti sekarang, banyak di antara saudara-saudara kita yang terkucilkan di sana. Kenapa? Karena kita tidak mau bergaul dengan mereka, karena kita tidak mau bersama sama mereka, padahal kita disuruh bersama mereka. Kalau perlu kita harus banyak-banyak taqiyah. Kenapa? Karena kita ini harus bersama sama mereka, karena musuh kita sangat dekat dengan kita untuk menghantam, untuk membasmi kita. Kalau kita tidak mau menjaga persatuan, hancur kita. Nah, begitu juga sekarang ini, man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa minna. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusannya kaum muslimin, bukan golongan kami. Kita punya saudara sekarang, saudara kita jauh sekali, di mana? Di Palestina. Itu adalah bagian dari saudara kita. Kita harus ada kepedulian kita. Karena di antara sempurnanya agama, sempurnanya Islam, sempurnanya ibadah kita adalah ketika kita itu mau peduli kepada orang lain. Kalau kita beribadah, sujud terus, tidak keluar-keluar masjid,
tapi tidak ada kepedulian dengan saudara kita, tidak ada solidaritas kepada saudara kita, tidak ada rasa kemanusiaan terhadap saudara kita, tidak ada artinya kita. Karena kemanusiaan inilah yang kita harus bangkit, harus berteriak untuk mengancam orang-orang penindas itu, seperti Israel dan Amerika. Ini adalah musuh Islam. Kalau kita hanya wiritan, berzikir, ini puasa kan wajib, tidak perlu kita turun ke jalan. Buat apa? Ini lebih wajib. Ini bukti kesempurnaan ibadah Anda ketika Anda turun ke jalan. Bukti kesempurnaan puasa kita di bulan Ramadan ketika kita turun di jalan. Kalau kita tidak turun di jalan, berarti ibadah kita yang perlu dipertanyakan. Apa betul dia ibadah? Apa hanya sekedar ibadah-ibadahan saja? Kalau betul ibadah kita secara hakiki, secara baik, berarti kita harus turun di jalan. Untuk apa? Meneriakkan kepada penindas-penindas itu. Siapa? Amerika dan Israel. Itulah adalah musuh kita. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Harus kita bangkit. Jangan kita lemah menghadapi seperti itu. Oh jangan, ada apa kita? Percuma, tidak mungkin didengar. Urusan didengar tidak didengar itu urusan nomor 100. Yang penting kita harus turun di jalan. Untuk apa? Menghidupkan kepedulian kepada orang lain. Ini rasa kemanusiaan kita. Imam Ali rasa kemanusiaannya luar biasa. Rasulullah, Sayyidah Fatimah tidak makan 3 hari 3 malam. Kenapa? Kepeduliannya kepada orang lain. Ini apa? Bukti ibadah kita. Bukti ibadah kita ketika kita ada solidaritas kepada orang lain. Itu bukti ibadah kita. Bukti diterimanya malam Lailatul Qadar ketika kita bangkit untuk menolong saudara-saudara kita. Itu adalah kepedulian kita pada orang lain. Itulah kesempurnaan Lailatul Qadar kita. Bukti kesempurnaannya bulan Ramadan ketika kita mau bangkit untuk rasa kemanusiaan. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina? Tidur tidak enak, makan tidak enak, ibadah tidak enak. Tiap hari dar, dibunuh anak kecil, perempuan. Kalau kita menutup mata, mana imannya kamu ini? Harus dikoreksi iman-imannya kita ini. Harus dikorek, harus turun, wajib turun ke jalan. Itu hukumnya wajib untuk meneriakkan anti bahwa kita tidak mau kedoliman. Kita harus bangkit bersama orang-orang yang mazlum, karena Imam Husain bangkit bersama orang-orang mazlum. Kita pun harus bangkit bersama orang-orang mazlum. Jadi kita minta kepada ikhwan semua, mari dengan semangat kita, dengan keikhlasan kita, dengan semangat kita untuk berjuang membela ketidakadilan, kita harus turun semua ke jalan-jalan demi tegaknya sebuah keadilan. Imam Husain untuk menegakkan keadilan harus mengorbankan jiwa dan raganya dan keluarganya. Kita mau keluar ke Surabaya karena takut panas, takut puasanya batal. Ini tidak ada artinya ini. Ini perlu ditanyakan keimanannya dan apanya syiahnya ini. Imam Husain kepalanya harus dikorbankan untuk apa? Menegakkan kalimat la ilaha Lau kana dinu Muhammad lam yastaqim illa biqatli. Nah ini. Untuk menegakkan keadilan dia harus mengorbankan anaknya menjadi tawanan. Dan beliaunya menjadi sebuah pengorbanan. Kepala dan tubuhnya dipisahkan. Demi apa? Tegaknya keadilan. Loh kita mau turun ke jalan takut. Kenapa takut batal puasanya? Takut panas. Nanti kalau panas nanti hitam. Loh kok ini yang ditakutkan? Berarti perlu ditanyakan keimanannya. Insyaallah mudah-mudahan malam Lailatul Qadar malam 21 ini dengan syahadanya Imam Ali bin Abi Thalib, mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan takdir-takdir yang baik, ketentuan-ketentuan yang baik, sehingga kita menjadi pengikut Ahlul Bait, pengikut yang baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.